Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang hebat bermartabat, ini saya sampaikan bagaimana kita bisa sukses cetak rapor COPEL MI, yang mana ada beberapa kendala yang bisa menjadikan rapor ini nggak bisa tercetak dengan baik. Maka marilah kita ikuti tutorial berikut ini yang saya sampaikan. Yang pertama, kita buka aplikasi rapornya. Ya, kita siapkan. Ini ada rapor 50 uji coba. Nah, ini rapornya muncul bismillahirrahmanirrahim. Karena makronya sudah aktif, maka akan muncul ini. Sehingga aplikasi ini siap untuk digunakan. Oke, kita klik OK. Pertama yang kita lakukan adalah ini, memberi nama madrasahnya, menulis alamatnya, kemudian nama wali kelasnya, NIP-nya, kelasnya, ya, ini bisa dipilih, ya. Contohnya kelas 3, kemudian paralelnya juga bisa dipilih, serta kemudian semesternya ganjil atau genap, ini juga bisa dipilih. Nah, kemudian tahun pelajarannya 2020-2021, silahkan diketik langsung. Kemudian yang selanjutnya kita adalah bagaimana melengkapi data siswanya. Kita klik input data siswa, kita masukkan data siswanya secara lengkap, terutama ini untuk kelas 1 dilengkapi. Kalau untuk kelas 2 sampai kelas 6, karena nggak butuh cetak halaman depan, ya, maka kita cukup nama, NIS, dan NISN yang kita isikan. Ini cukup untuk mewakili, karena yang dirapot hanya muncul ini. Nah, kemudian selanjutnya kita masukkan isian jenis ekstranya sesuai dengan kesepakatan di madrasah. Kode-kode ini kita buat, kode 1 itu apa, 2 apa, dan seterusnya. Nah, itu bisa kita isi dan bisa kita tambah sampai 30 ekstra. Kemudian kita input nilai. Input nilai ini ada isi dulu data rapotnya, dilengkapi, ya. Untuk nama MI dan alamat itu sudah diisikan di halaman depan tadi, ini tidak usah diisi lagi. Nama kepala, kemudian tanggal rapot yang dibagikan untuk rapot yang sekarang, dan jika cetak halaman depan, tanggal rapot halaman depan itu tanggal berapa, gitu ya. Kemudian kita isikan data presensinya, ya, catatan wali kelasnya, prestasinya, ya, di sini dilengkapi. Kalau memang hanya satu, ya di sisi satu aja. Kita kembali, kemudian selanjutnya kita inputkan nilai ekstranya. Contoh siswa 1, kode 1 tadi sesuai kesepakatan, apa nilainya A, deskripsinya apa yang diisikan, ya, bisa diisi sampai beberapa ekstra. Ini sampai 4 eskul, ya. Kalau nggak ada ya dikosongin, tidak ada masalah. Nah, kemudian selanjutnya setelah diisi semua itu KKM, ya, sesuaikan dengan KKM kesepakatan biar tidak ada beda antara KKM yang dirapot dengan yang di guru. Nah, selanjutnya kita memasuki bagaimana menginput nilai. Nah, kita buka dulu daftar nilainya yang mau kita masukkan. Sini ada contoh masuk daftar nilai yang sudah terisi. Nah, untuk store, kita cukup store untuk raport semester, kita klik, ya, kita klik untuk mengcopy nilai raport, kita klik. Nah, semua sudah terblok di sini. Kemudian kita masuk ke raport, contoh akidah akhlak di sini, kita tempel. Kembali lagi, contoh misalnya sekali lagi saya ulangi, misalnya ini daftar nilai yang baru, ya, daftar nilai yang baru. Kita klik untuk mengcopy raport, ya, sudah terblok. Kemudian kita masuk ke aplikasi raport, kita masukkan ke Al-Quran hadis misalnya, kita tempel. Nah, kita kembali ke halaman ini. Nah, setelah ini tadi sudah kita isi semua, kita cetak raport. Nah, contoh siswa nomor 1 yang kita buat contoh tadi,
ternyata di sini deskripsinya belum muncul. Kenapa? Karena kalau deskripsi belum muncul, berarti nilai sikap dari semua guru itu belum store. Nah, kita cek apakah sudah store semua. Ya, ternyata kita lihat di sini untuk SKI masih 0000. Bahasa daerah kita lihat muatan lokal ya masuk ya. Jadi kalau misalnya nanti nilainya belum masuk ya, atau memang nggak ada bahasa daerah, ya tidak ada masalah, karena kelas 3 ke bawah misalnya SKI-nya nggak ada, misalnya mapelnya, otomatis kita harus mengkosongi ini, tapi kita harus memunculkan ini. Maka caranya, yang penting nilai sikap dari SKI nanti kita masukkan. Nah, kita kembali ke home. Untuk memasukkan nilai sikap saja, kita bisa membuka aplikasi daftar nilai yang kosong, yang belum terisi nilai pengetahuan dan nilai keterampilannya. Di sini contoh saya masukkan daftar nilai yang masih kosong, belum ada isinya. Ya. Nah, store ini pengetahuan kosong, ya, kemudian keterampilan juga kosong nilainya, terus nilai sikap sudah ada karena default nilai sikap sudah saya masukkan. Nah, ini bisa diganti dengan angka 4 misalnya kalau memang anaknya sangat baik, 4 sangat baik, kalau 3 itu berarti baik. Nah, kita kembali, kita kopikan atau kita storekan ke rapot. Kita klik store, ya, kita klik copy seperti tadi, kemudian kita masuk ke raport, kemudian kita input nilai SKI tadi yang belum ada nilainya kosong, kita tempel. Nah, yang kita masukkan cukup hanya nilai sikap saja. Nah, maka kita cetak raportnya akan muncul seperti ini. Maka raport siap dicetak. Nah, sekarang ada mapel-mapel yang nggak digunakan, contohnya seperti ini. Ini bisa kita sembunyikan karena nggak perlu dicetak. Kita klik, kita blok row-nya, kita klik kanan, kita hide, ya, kita sembunyikan. Jadi ini nanti nggak usah dicetak, ya, karena kita tidak memasukkan nilai-nilai tersebut. Nah, untuk cetak, ya, kalau misalnya ini kurang pas halamannya, ini bisa ditarik row-nya, bisa ditarik ke atas, dikecilkan atau dipanjangkan. Nah, sampai nanti pas untuk pencetakannya. Nah, itu yang teknik untuk mencetak raport supaya lebih mudah dan sukses, ya. Jadi kita tinggal cetak, klik angka 1 cetak, ya, kemudian siswa kedua kita cetak, siswa ketiga kita cetak, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau memang kelas 1, ya, kita cetak raport halaman depan, kita klik ini, siswanya muncul, kita tinggal klik ini juga sama, cetak, kita klik nomornya, kita cetak, kemudian cetak cover. Nah, di cover ini untuk khusus untuk logo yang di bawah ini bisa diganti, bisa dihapus, bisa diganti dengan logo yang baru, ya, sesuai dengan logo madrasah masing-masing, ya. Itu adalah cara bagaimana kita bisa mencetak raport dengan baik, khususnya untuk raport MI. Jadi kalau misalnya ada mapel yang tidak diajarkan di kelas itu, padahal harusnya di situ nilai sikap atau deskripsinya muncul, nggak muncul, ya kita cukup tadi mengambil nilai sikapnya. Kemudian untuk pencetakan raportnya tadi seperti yang saya sampaikan, jika kurang pas ini bisa dikecilkan, bisa ditinggikan, ya, untuk supaya cetak raportnya pas. Ya, demikian untuk tutorial dari sukses mencetak raport khususnya di MI. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.